harganya mirip-mirip. Harganya mirip-mirip. Kenapa harga Accord bisa sama dengan Altis? Kalau barunya dulu Accord mahal banget. Rembes-rembes itu udah pasti. Biasa Betul, dengan betul. Honda. Seal VTEC, ya kan, cover valve, noken as, apalagi VTEC depan belakang, krok as belakang, Ya. seal tuas transmisi sering bocor ya Betul. kan. Filter solar mampet. Ya, basic-basic lah ya. Basic-basic Tapi gitu. kita ngomong secara durability sebenarnya Innova jauh lebih bandel. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 77. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Sehat, Sehat. sehat Pak Arya. Sehat. Kemarin kita habis jalan-jalan ya kok dari mana ya kok? Dari Bandung ya? Mana? Oh enggak ya? Lama Bandung. Ada lama Bandung ya? Oh, oke. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar transmisi, perawatan mobil, per mobil secondan, terus Percintaan dalam mobil. percintaan dalam mobil, nah itu boleh tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, selain teman-teman bisa melemparkan pertanyaan, teman-teman juga dapat hadiah. Nah, sekarang gue ingin membacakan sekalian untuk 2 orang yang beruntung dari video-video obsesi sebelumnya. Nah, ini buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam obsesi. Nah, jadi untuk pemenang obsesi di episode 77 kali ini, kita ambil dari video obsesi 63. Ada 2 orang yang beruntung, yaitu yang pertama adalah Muhammad Noval 961 dengan pertanyaan hashtag obsesi. Ko Freddy dan Mas Arya izin meminta saran spek daily untuk Innova Reborn diesel 2019. Koh, dari segi engine ganti apa saja dari kaki yang proper? Ganti apa saja koh? Mobil tiap hari saya pakai kerja, setiap 3 bulan kali dipakai keluar kota. KM di 37.000, kondisi sehat, belum di remap sama sekali. Thanks Ko Freddy dan Mas Arya, sehat selalu. Untuk pemenang pertama, Muhammad Noval, boleh langsung hubungin admin dan memvalidasi bahwa akun tersebut adalah milik Anda. Nah, untuk pemenang kedua yaitu adalah dari @samgift5948. Dapat gift beneran nih. Oh ya, ini nama adalah doa, the real. Tapi ini adalah username adalah doa kalau ini. Hashtag obsesi, mau tanya, semisal udah ada tanda belt rontok, bisa nggak hanya ganti beltnya saja tanpa harus ganti gelondong gearboxnya? Terima kasih. Oke, jadi itu adalah 2 pemenang. Jadi untuk Muhammad Noval dan @samgift, boleh langsung hubungin admin dan nanti berikan alamatnya ya. Nanti akan kita kirimin souvenir ya kok ya. Oke, kita masuk lagi ke obsesi, obrolan seputar transmisi. Untuk pertanyaan yang pertanya, By the way, kita ada di mana? ini di ruang hybrid. Jadi kita lagi pengen ngerasain Kesengat baterai. kita lagi uji nyali karena kan di Cina banyak Tegangan tinggi. tegangan tinggi dari baterai kan. Yang ngantuk. Aduh. Oke, langsung masuk aja ke hashtag obsesi yang pertama. Dari @aloysiusnj 3528. Hashtag obsesi. Permisi Ko Freddy dan AA Arya mau tanya. Rencana mau ambil Accord CP2 2009-2010. Apa yang kita bawa? Iya, mobilnya memang enak. Apa transmisinya AT konvensional? Yes. Dan kelemahannya apa yang harus diteliti? Serta biaya perawatan bagaimana? Dan pilihan kedua, mungkin Altis Gen 10 tahun 2008 atau 2009. Apa masih AT konven? Dan apa yang harus diteliti? Dan apa keunggulannya? Terima kasih. Ini sebenarnya tidak apple to apple ya kok ya? Nggak apple to apple. Nggak apple Tapi to apple. mungkin harganya mirip-mirip. Harganya mirip-mirip. Kenapa harga Accord bisa sama dengan Altis? Kalau barunya dulu Accord mahal banget. Kastanya beda, kelasnya beda. Cuma CC-nya beda. Setelah second, Jadi di kelas yang sama. jadi dihargain sama. Oke, kita bahas Accord dulu, CP2. Kesan pertama yang waktu kita bawa dari sini ke Bintaro ya. Aku ingat kata-kata Ko Freddy, CM5. Yes. Dalamnya CM5 banget. Bentuknya masih mirip-mirip kayak Accord sebelumnya yang CM5. Nggak begitu beda jauh banyak. Iya. Mesin pun masih sama K24. Jadi feel bawanya tuh masih mirip-mirip. Mirip-mirip. Sempet gue udah ngomong juga sama lu ya, gue udah lama nggak bawa K24. Iya. Terakhir bawa di CR-V Gen 3, karena gue punya itu dulu. Dibawa kenceng pun enak. Nurut ya mobil itu ya, nurut. Memang suspensi agak sedikit keras, tapi kerasnya mantep. Iya. Kerasnya mantep gitu. Entah kenapa Bukan gua keras, rasanya, bukan keras mentok. iya. Entah kenapa gue rasanya kalau lari 100, 120 tuh kayaknya Stabil itu mobil. stabil, anteng kayaknya Hmm. ringan banget gitu. Iya benar. Kayak nggak ada effort mesinnya. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya biasanya karena mobil sudah lumayan berumur ya, udah sekitar 16-17 tahun. Rembes-rembes itu udah pasti, biasa Betul, betul. Seal VTEC, ya kan, cover valve, noken as, apalagi VTEC depan belakang, krok as belakang, Ya. seal tuas transmisi sering bocor ya Betul. kan.
problemnya paling itu leaking, seputar leaking. Kalau transmisinya sebenarnya bandel, transmisinya juga sama dengan CR-V ya kan. Tapi untuk Accord ini kayaknya jarang yang masuk sini kok. Nah itu kenapa kita juga nggak tahu. Tapi memang transmisi AT konvensional kalau untuk Honda lama tuh sebenarnya bisa dibilang lebih hebat lah, jauh dibanding yang CVT-nya, oke? Biaya perawatan, namanya juga kelas Accord ya. Pasti lebih mahal dari segi Pasti spare part. lebih mahal, oke? Tapi kebayar sama kenyamanan. Betul. Oke, konsumsi BBM, jangan ditanya ya. 1/7, 9, 10. Wajar lah, mesin 2,4, oke? Problemnya apa lagi biasanya? Power steering bunyi. Power steering bunyi. Pompa power steeringnya bunyi. Nah, terus pajak agak sedikit lebih mahal. Pajaknya kemarin 3.200.000 atau 3.400.000 gitu. Nah, sekitar itu ya. Iya. Terus kalau kita bahas Altis ini 2008-2009 nih kalau nggak salah CVT ya. Ada yang keluaran pertama, ada keluarannya setelahnya. Karena kan sebelumnya Corolla biasa kan. Corolla terus jadi baru Altis. Iya. Jadi kalau Altis ini kalau setahu kita sih ini transmisinya CVT K310 ya kan. Belum lama kita ada overhaul di sini. Iya, yang sekalian sama engine. Iya, sekalian sama engine. Karena sebenarnya dia masalahnya dua-duanya itu. Enggak, kalau itu dia masalahnya 3 sih. Engine, transmisi, elektrikal. Gila itu mobil dibabat semua masalahnya. Apa yang harus diteliti? Ya itulah, biasalah mobil udah sekitar 17 tahun ya. Problemnya ya mesti inilah. Kalau Toyota sebenarnya bandel-bandel aja ya kan. Cuma kadang penyakitnya apa? Kadang mesin lumpuran, terus apa keunggulannya? Konsumsi BBM. Irit. Lebih irit. Ya kan, pajak. Gue nggak tahu ya pajak Altis berapa ya. Nah nggak tahu, cuma yang pasti lebih murah sih harusnya. Lebih murah harusnya ya. Lebih murah. Mungkin 2 jutaan kali ya? Dia dihadapin dengan 2 pilihan ini, lu pilih apa? Kalau aku dengan harga yang sama, kayaknya aku milih Accord sih kalau aku sih. Sama. Accord. Pilih Accord. Kalau kita ya? Iya, kalau kita Accord. Tapi ya inilah, ini review sekilas lah tentang perbandingan 2 mobil ini. Nggak apple to apple, tapi budget hampir sama. Betul. Tergantung selera. Better kalau bisa tes dulu aja. Lanjut. Oke, next dari @Daniel Sinombing. Si Hombing. Si Hombing 5545. #obsesi. Izin tanya Ko Freddy dan Mas Arya. Saya pengguna MT dari 2013 dan baru 2025 ganti mobil AT. Saran buat panasin mobil di garasi, posisi P atau N ya? Dan apa kalau di pas macet lampu merah boleh kita pindah dari D ke N atau emang ditahan di D aja biar AT-nya awet? Mohon masukannya. Terima kasih. Oke, panasin mobil selalu kita saranin ya di P, ngapain pindah ke N ya. Soalnya kalau kita udah nyalain, kita RPM masih tinggi, kita pindah tuas itu kurang bagus untuk di dalam transmisi. Nggak siap metiknya. Ya, karena dengan RPM tinggi itu kadang engage-nya jadi kasar. Iya, agak sedikit maksa gitu di dalam transmisinya. Intinya kurang bagus untuk di transmisi kalau pada saat kita nyalain terus kita buru-buru langsung pindahin tuas ya kan. Kadang ada beberapa problem yang bisa muncul akibat akumulasi sering ngelakuin hal itu. Ya kan? Karena bagian gearnya biasanya akan cepet lebih aus. Terus kalau misalnya pertanyaannya, ini lampu merah ini D ke N atau tahan di D aja? Ini banyak banget yang nanya soal ini ya kan. Kalau misalnya menurut kita kelamaan di D itu kurang bagus karena apa? Satu, suhu ATF akan naik. Oke, karena dia prinsipnya tuh dia udah siap jalan. Karena kita lepas rem itu D itu udah ada daya luncur ya kan. Karena tekanan pompa oli itu udah jalan terus gitu. Tapi ditahan oleh rem. Jadi efeknya apa? Nanti akan cepet panas. Satu. Terus kalau misalnya kita lagi lelah, lagi ngantuk, longgar nanti kakinya. Kaki kita akan ngangkat. Ya kan, bahaya mobil nyelonong maju ke depan. Oke. Kalau udah lama, misalnya kita udah berhenti. Katakanlah lampu merah ini misalnya kira-kira ya 3 menit 4 menit misalnya. Kelamaan kalau kita nunggu di D ya kan. Ya better kita pindah ke N, rem tangan. Iya. Ya udah, kita mau sibuk apa kayak bebas ya. Sibuk apa ya. Dibanding kita tahan di D terus. Benar. Nah, efeknya itu bisa transmisinya panas, bisa juga kalau kitanya capek atau kitanya apa ya bahasanya lengah ya. Rem itu ngangkat nyundul ke depan. Panjang ceritanya ya kan. Next. Oke, next. Dari @igusti ngurah yu dan I Antika 4650 #obsesi. Minta tolong dijawab buat suhu-suhunya Domo. Saya punya Zenix G
bensin. Rencana mau dibawa buat mudik juga ke Bali setahun sekali. Amankah CVT-nya kalau dibawa terusan selama 5-6 jam? Dan juga setelah perjalanan kira-kira apa yang harus dicek supaya CVT-nya awet? Terima kasih semuanya. Ini tipe Genie hybrid bukan kok? Tergantung, ada yang belum hybrid, ada yang hybrid. Oh. Genic ada dua, ada Genic biasa, non hybrid, ada hybrid, ya kan? Oke, balik ke pertanyaan, amankah CVT kalau dipakai terus-terusan selama 5-6 jam? Ya aman-aman aja sebenarnya. Iya. Dengan catatan, olinya bagus, oke, oli maticnya ya. Terus karena apa? Kalau oli maticnya udah jelek, nanti efeknya suhu di dalam transmisi itu naik tinggi, ya kan? Betul. Tergantung, tapi balik lagi, kalau misalnya olinya bagus, transmisinya nggak ada masalah, kadang orangnya yang ngantuk kayak lu. Itu juga berbahaya, itu bisa merusak mobil. Nyetir 5-6 jam, ngantuk. Memang ini kok, kita nyetir mobil nggak boleh terlalu dipaksa, kita harus ada istirahatnya. Jangan maksa dan sadar diri sih sebenarnya. Iya, betul. Nah, kalau udah ngantuk udahlah. Kita cicipin tidur di rest area ini. Anjir. Iya nggak. Paling nggak kita kalau udah ngantuk tuh turun lah, kaki itu injek ke lantai ya kan. Grounding itu kurang ground. Kurang Nah, ground. Dulu gue pernah ngomong kan. Iya, kurang grounding. Kalau ngantuk turun dari mobil, kaki injek di lantai. Betul. Berdiri sebentar, melek lagi lu. Iya, benar. Tapi kalau aku kuncinya ini sih, ngunyah sih sekarang. Kalau nggak kita pasang aja kabel ground di badan sama di Anjir. Anjir. Oke. Nyemil itu menghilangkan ngantuk. 5-6 jam transmisi sebenarnya nggak ada masalah ya. Betul. Setelah itu apa yang harus dicek supaya CVT-nya awet? Ya udah simple aja, oli matic ya. Iya benar, oli filter. Tapi filternya udah ada yang jual belum sih kok? Belum ya? Belum. CVT ya perlu dijaga paling suhunya. Kuncinya tuh sebenarnya suhu ya kan. Kalau mau bagus sebenarnya pasang Cooler CVT ya? cooler CVT tambahan. Tambahan. Oke, udah itu. Tambah lagi extra fan yang gede depannya. Oke, lanjut. Ke next ya. Dari Samro. Samrotulimi 6371 hashtag obsesi. Mau tanya Ko Freddy dan Mas Arya, rencana mau ambil mobil Matic second tapi masih bimbang masalah spare part dan durabilitas. Pilihannya Santa Fe 2014 diesel dan Innova bensin 2016. Tinggal di Bekasi tapi setahun sekali mudik ke Lampung. Terima kasih dan mohon pencerahannya Ko Freddy dan Mas Arya. Oke, Santa Fe. Gimana menurut lo? Hamiring. Hamiring. Skip. Kenapa? Swipe left. Padahal ini mobilnya enak loh. Iya, Mobil enak. sebenarnya enak. Tenaganya, ini ngisi terus ini. Bagus mobilnya sebenarnya. Nggak tahu ya, karena gue nggak gitu suka sama K-pop. Iya, sama Hamiring. Jadinya kesannya udah Negatif duluan. iya. Tapi ini kan pendapat pribadi ya, bukan maksud apa ya. Tapi pilihan tetap pilihan sendiri deh. Plus minus deh Santa Fe. Santa Fe tenaganya Gede banget. gede, bagus, enak, nyaman ya kan. Mungkin secara engine performa mungkin nggak ada masalah ya. Mau dibandingin sama Innova diesel juga kayaknya kok kayak kecengan dia kayaknya ya. Kayaknya mesinnya dia. 2,2 padahal. Kalau nggak salah ya mesinnya 2,2. Innova diesel rasanya kayak masih nariknya lebih berat gitu. Ini lawannya Innova bensin. Innova bensin. Ribbon lah 2016 ya. Tuh. Ribbon bensin boros ya kan. Tenaga jauh kalah sama Santa Fe, ya kan. Nyaman juga. Santa Fe Mungkin lebih nyaman. lebih nyaman. Ya kan. Tapi durability kita ngomong. Bandel tahan. Innova jauh. Iya. Ya kan? Spare part banyak. Innova. Iya. Rusak, nggak usah bingung cari. Aduh, mesti cari spesialis apa Iya, ini? benar. Spesialis Hyundai ini atau apa ini? Bengkel pinggiran hajar. Nah, Innova mana aja ya bisa lah teknisi, ya kan? Problemnya jarang-jarang ada kan? Iya, benar. Paling apa sih Ribbon problemnya? Filter solar mampet. Ya, basic lah ya. Basic Tapi gitu. kita ngomong secara durability sebenarnya Innova jauh lebih bandel. Tinggal di Bekasi, setahun sekali mudik ke Lampung. Calling ya kalau mau mudik ke Lampung ya. Anjay. Kita bisa touring bareng ke Lampung. Oke? Aku- Itu opini kita. Tentuin sendiri deh, ya kan? Di atas plus minusnya ya Santa Fe sama Innova. Lu mau ke Lampung juga? Enggak, kita nanti libur panjang di Bogor aja sama Jakarta lah. Menikmati Motuba. Oke, next ya. Dari Anas Toyota. Wah, orang ini pegawai Toyota ini. 2605, hashtag obsesi. Izin tanya kok, mobil Raize KM 19.000 sudah ganti oli matic, tapi terkadang ada jeduk jika pindah dari PKR. Itu kenapa ya kok? Dan cara atasnya gimana? Terima kasih. Terkadang, berarti nggak selalu. Oh iya. Ya kan? Kadang Raize juga pindah ke N juga ada. Ada duk. Ada Geter-geternya. gitu, ada goyangnya gitu. Memang karakter dari transmisinya ya kan. Hmm. Coba deh perhatiin deh dari awal beli sampai 19.000 nih KM dia nih. Bedanya, ada bedanya nggak? Iya, atau memang dari awal sama ya kan? Kalau dari awal sama ya udah memang karakternya itu. Atau bisa juga dari PKR kita injek remnya kurang dalam. ya. Oh dia masih ini ya? Enggak, rem kaki kalau mau pindah tuas kan? Enggak, maksudnya takutnya dia parkirannya miring kok. Bisa juga. Bisa juga kan? Oh. Oke, next ya. Dari @adrian
Prama, Estek Obsesi. Mau tanya dong, Daihatsu S-Smart Hybrid. Rocky. Oh, Rocky ya. Kan pakai transmisi transaxle. Prinsip kerja transaxle seperti apa? Lebih tangguh mana transaxle dibanding transmisi ATAT dan CVT? Dan cara biaya perawatannya gimana? Terus terang kita belum tahu transmisi ini detailnya kayak apa ya kan. Coba kita lihat kalau Google. sekali lewat itu kalau nggak salah ya dia tuh ada 2 motor ya. Itu sebagai apa ya? Itu kayak bantu tenaga gitu loh. Sekaligus penggerak gitu. Infonya sih katanya bobotnya ringan. Oh, oke. Kita kan sering angkat transmisi yang berat-berat gitu. Iya, 50 kilo gitu kan. Ini katanya bobotnya ringan, oke? Kita juga mobil ini kan masih baru ya, kita Iya. nggak tahu. Kita belum tahu biaya perawatannya atau segala macam atau problem-problemnya kita belum tahu. Jujur kita belum tahu mobil ini transmisi Seperti apa? masih baru. Ya masih. Jadi nggak bisa banyak komen lah ya betul, untuk betul. pertanyaan ini. Karena memang masih baru transmisinya. Oke lah, berarti cukup ya kok. Cukup. Habis, nanti ingat lagi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar obsesi, ingat nanti tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi, nanti kita bahas di video berikutnya nih. Karena sekarang kita akan selalu mengundi ya kok, dua orang ya buat dapetin merchandise. Kita ketemu lagi di video obsesi berikutnya. Dokter transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.